Pengertian dari perekonomian terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, yaitu ekspor-impor, serta pergerakan modal. Itu diganti ya, perekonomian terbuka gitu ya. Perekonomian terbuka dengan ekonomi. Kan kalau bahasa Inggris ada 3 tuh ya. Ekonomi pakai Y ya, economic dan pakai S ya, dan economic without S ya. Jadi ada 3. Nah, ini yang mana nih dari 3 itu yang mana? Terjemahannya yang mana? Yang mana nih, Mbak? Terjemahannya yang mana dari bahasa Inggris? Terjemahannya yang mana dalam bahasa Inggris? Loh, di dalam bahasa Inggrisnya sih itu apa terjemahannya? Bahasa Inggrisnya apa? Perekonomian terbuka dalam bahasa Inggrisnya apa? Open economy. Pakai Y, pakai C atau pakai S, CS? Pakai Y. Pakai Y ya. Jadi perekonomian terbuka pakai Y ya. Jadi beda ya dengan ekonomik aja. Ekonomi. Economics, ilmu ekonomi ya. Kalau pakai Y namanya perekonomian ya. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah ciri-ciri perekonomian terbuka. Yang satu, spesialisasi ekonomi berfokus pada pasar eksternal dan internal. Yang kedua, mengklasifikasikan konsumsi menjadi konsumsi swasta, yaitu keluarga, konsumsi masyarakat, pemerintah, dan konsumsi luar negeri, yaitu ekspor. Yang ketiga, membeli dan menjual sekuritas dari negara lain, termasuk saham dan obligasi. Yang keempat, kegiatan operasional Badan Usaha Nasional sebagian berorientasi ekspor. Itu juga diganti, Mbak. Spesialisasi perekonomian berfokus pada ya. Ya harus dibedakan ya karena artinya akan berbeda ya itu. Escape dulu. Ya. Mbak, sebentar. Kembalikan lagi. Nanti ada kaitannya dengan belakang ya. Coba itu mengklasifikasikan konsumsi ya. C, itu bisa konsumsi swasta. Jadi termasuk rumah masyarakat ya, termasuk di situ ada keluarga dan juga oleh masyarakat ya. Dan konsumsi pemerintah serta konsumsi luar negeri. Ya, jadi konsumsi ada 3 ya. Ya, lanjut. Baik, kemudian di sini telah dipaparkan data ekspor tahun 2022 per nilai FOB juta US dollar. Januari hingga ke Desember 2022 diperoleh total ekspor 291.979,4, kemudian migas 16.022,6, kemudian minyak mentah 1.572,4, ada hasil minyak 4.627,8, gas sebesar 9.822,4, dan yang terakhir non migas sebesar 275 juta 956,8. Baik, slide selanjutnya. Kok cuman migas aja, Mbak? Yang non migasnya enggak? Kenapa hanya migas aja? Yang non migas tidak? Data migasnya tertera hanya seperti itu, Ibu. Enggak ekspor nih loh. Ekspor kan ada migas dan non migas nih. Ya, yang non migasnya kan dikasih itu ininya apa daftar komoditasnya ya.
Yang non migas kenapa nggak disertai data komoditas ekspornya? Siapa tahu nanti teman-teman yang nanti kalau sudah ambil skripsi ya tertarik misalnya mau menulis tentang ekspor non migas apa ya, itu seperti itu ya. Nanti tambahkan ya yang non migas paling tidak yang teratas itu yang banyak-banyak itu ya. Ya, Baik, Ibu. ditambahkan nanti. Baik, lanjut. Baik, bisa langsung ke slide impor. Baik, izin memaparkan pada bulan Januari sampai Desember 2022 total impor Indonesia itu sebesar 237.523,8 juta US dollar yang terbagi dalam migas dan non migas. Untuk migas totalnya ada 40.416,4 juta US dollar yang terbagi ke dalam minyak mentah 11.455,4 US dollar, hasil minyak sebesar 24.071,7 juta US dollar dan gas sebesar 4.889,3. Selanjutnya untuk non migas terdapat totalnya 107,4 juta US dollar. Ya, nanti juga ditambahkan ya yang non migas apa saja. Coba sebelum kita lanjutkan, coba bandingkan lebih banyak mana, ekspor atau impor. Kelompok ini dicatat dibantu temannya. Ini yang impor. Yang impor tadi kan Coba. Nah, ini yang ekspor. Yang impor ini 237 ya, yang non migasnya 197, kemudian yang sana yang ekspor 37. Ya. Lebih banyak mana, ekspor atau impor? ekspor, Bu. Lebih banyak ekspor ya. Kita masih surplus di tahun 2022 ya. Ini datanya hanya 2022 ya. Betul ya? Iya, betul, Bu. Oke. Untuk migasnya sendiri, kita impornya 16. Sorry. Ekspornya 16, impornya berapa? Kalau non migas lebih banyak ya. Impornya ekspornya 40, impornya 40, ekspornya berapa? Lebih kecil ekspornya pasti karena kita net importir ya. Ya, 16. Jadi kita tuh net importir di migas ya. Tapi ekspornya kita lebih besar daripada impor yang non migas ya. Ya, lanjutkan. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa? Temannya siapa, Mbak? Ya, ngantuk jadinya. Mana nih temannya? Siapa yang mau presentasi? Halo, halo, suara saya kedengaran nggak, Bu? Ya, itu salah ya nulisnya ya. Oke, saya Nanti lagi tolong menuliskan D-nya domestik jangan sama dengan C ya. Jadi dia biasanya dituliskannya oh, di atas ya. C, D, maksudnya iya, Bu. domestik ya. Nanti diganti ya, Mbak. Oke, baik, Bu. Nah, ini ya untuk identitasnya itu ada Y 9 CD ditambah ID ditambah GD ditambah EX. Nah, jadi kan
Si CD, si Kok ID dan ditambah GD-nya EX? itu kan merupakan Salah Bu, itu. ditambah ekspor. Anissa, itu bukan ditambah EX, NX ya. NX. Oh ya, NX, maaf Bu. Jadi ini pengeluaran domestik atas barang dan jasa domestiknya. Terus juga ini pengeluaran luar negeri atas barang dan jasa domestiknya. Lalu jumlah pengeluaran domestik atas barang dan jasa mancanegara itu merupakan pengeluaran untuk impor itu sendiri. Jadi kita itu bisa nulisin identitas perhitungan pendapatan nasionalnya. Jadi rumusnya itu yang seperti tertera di bawah ini, ya bilangan C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah IM. Jadi karena pengeluaran untuk impor dimasukkan dalam pengeluaran domestik, dan karena barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri itu bukan bagian dari output suatu negara, maka boleh di slide selanjutnya. Nah, jadinya itu dia sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Nah, untuk keterangannya sendiri itu ada Y sama dengan jumlah permintaan untuk output domestik, lalu yang C-nya itu ada konsumsi rumah tangga, ya I-nya itu merupakan investasi dari sektor usaha rumah tangga, lalu yang G-nya itu pembelian pemerintah, nah yang NX ini ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Jadi, identitas perhitungan pendapatan nasional ini menunjukkan hubungan antara output domestik dan ekspor neto. Jadi dengan demikian NX sama dengan Y dikurang buka kurung C ditambah I tambah G lalu tutup kurung, lalu ekspor neto merupakan output dan merupakan pengeluaran domestik. Jika output ini melebihi pengeluaran domestik, maka kita bisa mengekspor perbedaan itu dengan ekspor neto itu merupakan yang positif. Lalu jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita bisa mengimpor perbedaan itu dengan ekspor neto adalah negatif. Itu ekspor neto sama dengan output dikurangi ya, bukan sama dengan ya. Iya Bu, dikurangin tipe. Lanjut. Nah, jadi arus modal internasional dan neraca perdagangan itu dimulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Nah, rumusnya ini Y sama dengan C tambah I ditambah G dan ditambah NX. Lalu dikurangi C dan G dari kedua sisi dan diperolehlah Y dikurang C dikurang G lalu sama dengan 1 ditambah dengan NX. Nah, S-nya itu merupakan tabungan nasional. Jadi S-nya itu sama dengan 1 ditambah NX. Nah, Aduh salah Mbak, aduh salah. Bukan 1, itu investasi ya. Oh ya, investasi. Coba diganti aja langsung, tadi banyak yang salah tuh. Nanti nggak paham teman yang lain tuh. Oke. Coba kita mulai di slide sebelumnya. Coba slide sebelumnya. Kita kan bicara tentang open economy ya. Iya. Open economy kan ada apa namanya kegiatan dengan luar negeri ya. Makanya ada NX tuh, NX itu ekspor dan impor ya. Ekspor dikurangi impor ya kan NX itu. Iya, Kalau betul. itu perekonomian tertutup tanpa luar negeri, berarti persamaan pendapatan nasionalnya hanya C plus I plus G ya. Close economy ya. Closed economy itu hanya C plus I plus G. Tapi kalau open economy itu ditambah dengan NX. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Coba di-insert sedikit di situ. Coba di escape dulu, escape. Escape, di escape. Ya, tambahi slide coba, tambahi slide biar biar paham. Tambahkan slide. Ya, ditulis Y sama dengan, biar bisa ditulis pakai itu shape ya, pakai shape. Coba di insert shape. Insert shape. Atau bisa langsung itu di situ. Insert shape. Ini PPT kan? Biar bisa ditulis terserah mau pakai apa. Bisa ditulis ini. Coba ditulis ya. Itu boleh itu pakai itu ya. Pakai T biasanya teks tuh. Mana ada teks? Coba ditulis. Bisa ditulis. Y sama dengan. Oh, enggak ada. Coba insert teks itu di menu di atas itu ya. Di menu yang di atas. Menu itu menu apa? PPT. Ini apa ini yang di-share?
PPT bukan? Bukan Bu, ini kan Pak, izin bantuin ya Bu. Oh, Canva ya. Berarti bukan Oh, itu PPT. tambah Udah. teks. Ya, dihapus saja itu yang itu. Ya, dihapus, coba dihapus. Oke, kita tulisi sendiri. Ya, Y sama dengan agak gedean, Mbak. PPT dari Canva ya. Y sama dengan C plus I plus G. Ini yang close ekonomi ya, yang close ekonomi. Kita akan bandingkan dengan open ekonomi ya. C plus I plus G. Ya, kasih spasi dong, biar enak, biar bagus. Sampai di sini, ini paham ya, persamaan pendapatan nasional ya, sisi pengeluaran ya, pendekatan pengeluaran ya. Jangan sampai salah, tadi menuliskan satu itu apa, berarti tidak paham yang ngetik itu. Enter. Enter. Y minus C minus C minus G, kasih spasi, Mbak. Minus G sama dengan I. Kasih spasi, ya. Nah, tadi di depan disebutkan bahwa C itu adalah konsumsi ya, konsumsi masyarakat ya. G itu konsumsi atau pembelian pemerintah ya. Ya. Jadi ketika pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah, ya sisanya itu merupakan tabungan. Enter, enter. C min Y min C min G sama dengan S. 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 Enggak, itu S sama dengan itu S. Hapus. Y hapus. Ganti S. S sama dengan I. Nah, ini kenapa S sama dengan I? Karena seperti itu, ya. Jadi pendapatan dikeluarkan, kita misalnya punya pendapatan, dapat gaji sebulan masuk rekening, ting gitu ya, masuk rekening. Kemudian sebagian kita konsumsi, maka sisanya merupakan tabungan ya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi Y min C min G, tadi di depan sudah disebutkan konsumsi pemerintah atau pembelian pemerintah itu G ya. C adalah konsumsi masyarakat ya. Kalau Y dikurangi C dan G itu menjadi S atau saving. Ya, berarti S sama dengan I ya. Kenapa S sama dengan I? Di dalam perbankan kita bisa menggambarkan ya, misalnya masyarakat tadi yang menyimpan uangnya di bank sisa dari pendapatannya ya. Kemudian oleh bank dipinjamkan ke pihak ketiga menjadi suatu modal atau investasi bagi masyarakat peminjam, bagi lender ya, bagi borrowing ya. Seperti itu. Borrower, sorry, borrower ya. Bagi peminjam merupakan investasi dia kalau dia pinjam uang di bank. Maka S sama dengan I. Ini untuk close ekonomi ya. Sekarang bawah, coba dikopi lagi ke bawah. Anu lagi aja, paste aja, copy paste aja. Oh ya bisa ya. Oke, dihapus. Ditambahkan aja, tambahkan jangan dihapus, tambah. Aduh, ditambah. Iya udah, ditulis lagi ke bawah, Mbak, tambah ke bawah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah enggak itu? Jangan deket-deket. Ya. Itu yang Y sama dengan C plus I plus G plus NX. NX itu kalau dianya plus ya, berarti ekspornya lebih tinggi daripada impor ya. Ya. NX itu berarti X-nya kalau dia plus berarti ekspornya lebih tinggi dari impor dan sebaliknya kalau negatif berarti impornya lebih banyak daripada ekspor ya. Nah, sekarang ini Y min C min G sama dengan I plus NX. Maka savingnya itu sama dengan I plus NX. Ya, jadi savingnya sekarang beda. Savingnya suatu negara itu ditentukan tidak hanya oleh investasinya saja, tetapi oleh net ekspor juga, ya. Atau dengan kata lain ke bawah enter, enter. NX net ekspor itu merupakan S itu sama dengan ya, sama dengan I min S. Sorry bukan. NX iya bener ya, I min X. Enggak, sorry salah.
S-MEN-I. Ya, ya itu net ekspor itu sama dengan saving dikurangi dengan investasi. Ya, tabungan itu sama dengan investasi ditambah dengan NX. Ya, ini dipahami. Nanti kita akan karena ada grafik di belakang supaya kita paham ya. Lanjut, coba lanjut ya. Ya, itu dibaca dulu gitunya. Oke, jadi kan tadi dibenerin ya kalau misalnya angka satunya itu merupakan jadinya I ya. Terus kurangi 1 dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru. Jadinya itu S min 1 sebilangan NX. Terus bentuk identitas pos pendapatan nasional ini kan menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Terus, persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika outputnya melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Jadi, ekspor neto itu adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, maka kita mengimpor selisihnya. Sedangkan ekspor neto adalah negatif. Paham nggak? Jangan baca aja. Paham apa enggak? Paham, Bu? Paham benar ya. Coba dituliskan bisa nggak? Itu tolong dibetulin dulu aja, jangan satu itu mengganggu ya. Ganti I. Nah, tadi yang persamaan rumusnya tadi seperti tadi loh yang kita tulis tadi ya. Ya, jadi Y min C min G ya. Jadi C itu adalah konsumsi masyarakat, G itu adalah pembelian pemerintah ya, atau konsumsi pemerintah. Jadi di dalam perekonomian tertutup, coba lihat teman tutup tadi, yang perekonomian tertutup. Nah ini ya. Jadi di situ apa namanya? Nggak ada NX ya, nggak ada ekspor ya. Di situ S sama dengan I atau Y-nya itu, ya Y-nya itu hanya berkaitan dengan apa? Dengan semua C domestik, G domestik, I domestik kan gitu ya. Nah, kalau ada hubungan dengan pihak luar, kita ada ekspor dan impor atau foreign. Ada juga masukkan foreign ya. Ada apa namanya? eh, Kegiatan di luar negeri ya, masyarakat perdagangan di luar negeri ya. NX sama dengan S min I ya. Lanjut. Baik, sisi sebelah kiri dari identitas itu adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik, yaitu kita tulis dengan S minus I, yang disebut arus modal keluar neto atau net capital outflow. Terkadang disebut juga investasi asing neto dengan net foreign investment. Arus modal keluar neto adalah jumlah dana yang dipinjamkan oleh penduduk domestik keluar negeri dikurangi dengan jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Ekspor neto dari barang dan jasa nama lainnya adalah neraca perdagangan atau trade balance karena menunjukkan bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor. Iya. Arus modal keluar neto. Udah next slide. Arus modal keluar neto dikurang neraca perdagangan yaitu maksudnya saving dikurang investment sama dengan neto ekspor. Jika selisih dari selisih dari tabungan dan investment dan neto ekspor positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Jika selisih dari tabungan dan investment dan neto ekspor negatif, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Jika selisih dari tabungan dan investment dan neto ekspor kosong, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade. Identitas perhitungan
identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus dana internasional sebagai sumber akumulasi modal serta arus barang dan jasa internasional adalah dua sisi mata uang yang sama. Iya. Ada yang belum paham? Paham, Bu? Iya, lanjut ya. Menabung dan investasi perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Perekonomian terbuka kecil adalah perekonomian yang menjadi bagian kecil dari pasar dunia, sehingga tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat bunga dunia. Dan mobilitas sempurna berarti penduduk di negara tersebut memiliki akses ke pasar uang dunia, di mana pemerintah tidak melakukan pelarangan pinjaman asing. Di sini terdapat R sama dengan R kuadrat. R itu adalah tingkat suku bunga di suatu negara sama dengan R kuadrat, yaitu tingkat suku bunga internasional. R kuadrat menentukan tingkat suku bunga internasional menentukan tingkat suku bunga di suatu negara, sebab perilaku masyarakat dalam melakukan pinjaman di perekonomian terbuka kecil tergantung dengan tingkat suku bunga internasional. Next. Jadi ada suku bunga, nanti ketika kita misalnya skripsi ya, itu ada suku bunga yang ada di dalam negeri, dan suku bunga yang ada di luar negeri yang berlaku umum ya, dan ada suku bunga yang di dalam negeri ya. Kalau tadi pertama kita bicara tentang tadi arus modal sudah belum ya? Ini masih belum selesai ya ini. Jadi ini bicara tentang modal. Kita tadi lihat apa namanya untuk membedakan closed economy sama open economy di dalam perekonomian ya. Tadi yang pertama tadi itu saving sama dengan investment ya. Kalau yang terbuka itu saving itu sama dengan net 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 eksportir ditambah dengan I ya tadi ya. Paham ya yang ini ya sampai dengan ini? Paham? Paham? Ditanya nggak pada jawab. Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Ibu capek kalau Ibu ngajar dari pagi jam 8 loh, ini belum berhenti ya. Makanya tadi Ibu tawarkan tadi off cam apa on cam. Ibu sendiri sebenarnya capek banget nih ya dari pagi. Oke, kita lanjut ya. Kesepakatan sudah on cam, jangan ada yang off cam ya. Oke, kita lanjut. Ini jadi sekarang kita ini akan ada hubungannya dengan pergerakan modal ya. Ini suku bunga. Tadi sudah menyampaikan bahwa investasi itu merupakan fungsi dari sudah belum? Merupakan fungsi dari investasi merupakan fungsi dari suku bunga ya. Nah, ada suku bunga nasional, domestik, ada yang suku bunga internasional. Jadi suku bunga internasional itu menyebabkan pergerakan modal ya dari dan ke suatu negara. Ya, lanjut. Ini merupakan model rumus perekonomian terbuka kecil. Yang pertama yaitu output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Dan fungsi produksi kita nyatakan dengan Y sama dengan F atau future dikali K atau modal dan L yaitu tenaga kerja. Yang kedua yaitu konsumsi atau C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable Y kurang T. Nah, T ini merupakan kebijakan fiskal ya. Dan kita nyatakan dengan fungsi C sama dengan C Y min T. Bentar, jangan lanjut dulu Mas, apa? Ibu mau tanya. Itu konsumsi atau C, kalau dikurung ya, konsumsi dalam kurung C, jangan konsumsi C ya. Itu sama tuh. Konsumsi dalam kurung C, Baik, Bu. tengah. Output perekonomian juga itu, output perekonomian dalam kurung Y, ya, termasuk situ GDP juga ya, itu output output nasional dan perekonomian nasional tuh kalau nggak GDP ya Y, tandanya kalau dalam substitusi hitung-hitungan itu pakai Y ya, tapi dalam kata-kata bisa digunakan GDP ya atau GNP, tapi biasanya GDP ya, Gross Domestic Product ya. Ya, bawahnya ada juga yang masih tidak. Oh, itu masih ada tuh. Y min T itu pendapatan disposable coba.
Yang tadi, yang masih slide tadi, Mas. Ya, itu. Y mente dikurung. Ya, coba di slideshow. Ya, jadi output perekonomian, ya, output itu produk ya, pendapatan nasional ya, itu atau Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi yang kita nyatakan dengan ya, faktor-faktor produksinya KL ya, fungsi produksinya adalah FKL ya. Ini fungsi umum ya. Ada fungsi khusus, misalnya fungsinya Cobb Douglas ya, itu eh, Y sama dengan A. Dari Cobb Douglas tadinya yang degree tidak one ya, bukan degree 1 tapi menjadi degree 1 ya. Misalnya fungsi dari Y sama dengan fungsi KL. Kemudian di bawahnya misalnya ada Y sama dengan A kali K kali L ya, fungsi khusus. Kemudian diturunkan persamaan ini diturunkan ke penurunan pertama ya, maksimum itu penurunan pertama kan maksimum ya. Maksimum itu menjadi suatu fungsi yang kita kenal biasa sebagai persamaan regresi garis ya. Karena dari A kali K kali L itu kita turunkan menjadi persamaan garis, jadi menjadi A konstanta, A konstanta betul ya, konstanta A plus B itu koefisien B1K plus B2L ya, plus error itu menjadi seperti itu ya. Jadi yang persamaannya tadinya tidak linear menjadi linear ya, itu yang biasa kita gunakan ya. Kemudian yang kedua tadi masih output ya. Yang kedua itu konsumsi atau C itu berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable. Jadi C merupakan fungsi dari Y ya. Banyak tokoh kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita diskusikan bahwa C itu dipengaruhi juga oleh pendapatannya ya. Kemarin ya sudah ya. Konsumsi C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable ya. C berhubungan nggak dengan pendapatan disposable? Iya, karena menurut fungsi teorinya, misalnya teorinya Keynes ya, itu C itu merupakan C sama dengan C0 ya plus MPC Y, ingat nggak? Ingat nggak? Aduh, siapa nih yang tanya? Kaila, masih ingat nggak bahwa fungsi konsumsinya Keynes? Aduh, kenapa jadi mengulang lagi ya? Di dalam persamaan pendapatan nasional ya, Y sama dengan, coba ditulis. Atau nggak usah deh, nggak terlalu jauh ya. Nanti nggak usah ditulis, diinget-inget, ditulis sendiri aja. Nanti kalau ditanyakan pas ujian. Dalam persamaan pendapatan nasional, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, atau NX ya. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, C-nya diganti C0 plus MPCY. Jadi Y sama dengan C0 plus MPCY plus I plus G plus X min M atau plus NX. Ya, di situ fungsi konsumsinya itu ada MPCY, C0 plus MPCY ya. Jadi C-nya diganti menjadi C0 plus MPCY. Ya, artinya apa? Besar kecilnya konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya. Pendapatannya bagaimana? Pendapatan yang disposable. Kenapa harus disposable? Kan disposable itu adalah pendapatan yang bisa langsung digunakan atau dipakai. Kalau lah yang nggak bisa dipakai apa? Yang belum dikurangkan dengan pajak-pajak langsung. Ya, makanya rumusnya itu ya, konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable. Ya, dimana semakin
tinggi pajaknya, ya konsumsinya semakin tinggi apa menurun? Anggra ini pajaknya pajaknya semakin tinggi ya. Kalau pajaknya semakin tinggi, konsumsinya menurun apa meningkat? Menurun, Bu. Iya, ya paham ya untuk ini ya, untuk perekonomian small economy ini ya, semua small economy. Jadi pendapatan disposable tuh YMT ya, sudah dikurangkan pajak langsungnya ya. Kita nyatakan fungsi konsumsi sebagai fungsi C sama dengan MPC, MPCY, MPCY men CT ya. Ya kan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua. Ini konsumsi ya, jadi Y plus I plus G tadi ya. Sekarang yang kalau Y tadi sudah ya. Sekarang yang I kan tadi C ya, konsumsi C ya. Sekarang I. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Kalau tadi konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable ya. Itu siap yang siap digunakan. Kalau ini yang bawah investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Real. Kurung R-nya dikurung ya. Kasih bintang. Apa namanya? Ya udah nggak kasih bintang tapi konsisten ya. Bahwa I berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real. R-nya dikurung. Hati-hati menulis-menulis, tapi kalau salah jangan diupload ya. Kalau dia salah jangan diupload. Oke, lanjut. Di slideshow. Ya, ini seperti itu. Bentar, bentar, Mbak. Yang tadi di atas. Sekarang investasi. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Artinya apa? Artinya apa? Yang bawah? Bahwa I dipengaruhi oleh Bunga. ya tingkat bunga. Secara negatif atau positif? Negatif itu di atas ya. Negatif ya. Jika suku bunga tinggi, maka Laili jika suku bunga tinggi, maka investasi akan ayo udah siang ya. Menurun, Bu. Ya, jadi ketika suku bunga naik ya tinggi, maka orang akan mengurangi peminjaman uang, akan mengurangi investasinya ya. Bukan tabungan lah ya, investasi ya. Tabungan beda. Kalau suku bunga naik, orang akan nabung. Itu yang terjadi eh, suku bunga naik ya. The Fed itu kayaknya naiknya lebih tinggi daripada Bank Indonesia deh. Tapi Bank Indonesia sudah mendekati apa sekarang lagi mempertahankan posisi 6%-nya ya. BI 7 day reverse repo rate itu kan sekarang 6% ya, bukan 5,75 lagi. Karena dia menyesuaikan irama dari The Fed ya. Jadi The Fed-nya selalu meningkatkan suku bunga, maka apa namanya berimbas pada negara-negara lain karena kalau nggak menaikkan suku bunganya, dia akan ditinggalkan oleh apa namanya ditinggalkan oleh Indonesia ya, nggak naikkan suku bunga ditinggalkan oleh nasabah ya, karena nasabah Indonesia atau investor di Indonesia itu lebih suka menanam modalnya di bank-bank Amerika ya. Ini berhubungan secara eh, negatif ya. Nah, itu ada persamaan yang tadi sebenarnya sudah kita kerjakan juga ya, bahwa NX sama dengan S min I tadi ya. Ada pertanyaan? Yang bawah sama tadi ya.
Iya, paham ya? Oke, lanjut. Baik, Itu selanjutnya. salah. Salah. Yang gambar siapa itu? Itu S bukan S aja, S main I. Coba diganti gambarnya. Bisa nggak? Oh, kanvas ya, Canva ya. Nanti cek lagi ya gambarnya, salah itu ya. S main I yang benar ya. Terus yang bawah itu dikasih nama ini apa namanya? NX ya. Ini perubahan perubahan nggak ada perubahan, Mbak. Coba di slideshow, di slideshow. Baik, selanjutnya ada kebijakan mempengaruhi negara neraca perdagangan. Asumsi, anggaplah mereka perdagangan berimbang, yaitu pada tingkat S merupakan I dan NX merupakan 0 dengan menggunakan model tadi. Kita pelajari bagaimana memprediksi dampak kebijakan pemerintah di dalam dan luar negeri. Kebijakan fiskal dalam negeri, kenaikan G mengurangi tabungan nasional karena S merupakan Y min C min G dengan R yang tidak berubah, maka S lebih kecil I sehingga menurunkan NX menjadi defisit. Pemotongan T menaikkan pendapatan disposable dalam kurung Y min T dan C serta menurunkan S dan tensu saja NX. Next. Dan Ini kebijakan mempengaruhi paham nggak? Kebijakan fiskal apa? Kebijakan fiskal apa? Lu kan sudah belajar kemarin. Akan mempengaruhi Tuh. penerimaan pemerintah. Apa? Kebijakan fiskal apa? Kebijakan yang dilakukan yang berkaitan dengan pemerintah. berkaitan dengan APBN. Kebijakan penerimaan pemerintah untuk mengatur pengeluaran pendapatan negara. Suaranya nggak dengar, Mas, jauh. Coba didekatkan. Suaranya kurang jelas. Kebijakan fiskal apa? Izin menjawab, Bu, kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, Bu. Ya, berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Apapun yang ada di dalam APBN itu adalah kebijakan fiskal, misalnya kebijakan untuk mengimpor barang-barang misalnya ya. Itu pasti ada dananya ya, misalnya Bulog itu diserahi tugas untuk mengamankan pangan misalnya ya. Maka apa namanya dia diberikan dana misalnya untuk membeli beras di luar misalnya ya. Seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan apa namanya apa yang ada di APBN. Misalnya apa Sri Mulyani biasanya di awal tahun itu selalu memprediksi ya, bukan memprediksi, menghitung ya berapa pajak yang akan disetor di tahun 2024 nanti itu sudah ada di tangan dia ya. Jadi dia berani menaikkan gaji PNS misalnya ya itu karena dia tahu nanti penghasilan tahun depan itu menambah berapa persen ya, terutama kita sekarang di Indonesia itu banyak sekali apa namanya tambang-tambang yang ditemukan ya, termasuk nikel ya, kemudian juga nikelnya sendiri di apa tidak dijual langsung setanah-tanahnya ya, sudah di smelter sehingga akan menambah penghasilan negara itu, penghasilan itu penerimaan ya, penerimaan dalam APBN ya.
Jadi apa namanya itu fiskal itu segala suatu kebijakan yang terkait dengan APBN ya, baik dari sisi penerimaannya maupun pengeluarannya. Pengeluarannya misalnya subsidi masyarakat miskin misalnya ya, itu ada semua itu adalah kebijakan fiskal ya. Jadi di situ salah satunya kalau kita kaitkan dengan pendapatan nasional ya, itu ada G, government expenditure ya. Coba lanjutkan. Selanjutnya, kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Kebijakan fiskal luar negeri, perhatikan apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika ada negara lain meningkatkan belanjanya, jika negara lain tersebut hanyalah bagian kecil perekonomian dunia, maka tidak berpengaruh, tetapi jika merupakan bagian besar perekonomian dunia, maka peningkatan belanjanya akan menurunkan tabungan dunia dan kenaikan tingkat bunga dunia. Kenaikan R menyebabkan biaya utang naik dan mengurangi investasi pada perekonomian kecil sehingga S lebih besar I yang akan menaikkan NX. Next. Mas itu tadi R bintang tadi belum dibahas ya? Udah dibahas belum? Apa bedanya R biasa dengan R bintang? Apa bedanya? Izin jawab, Apa Bu. bedanya? Ya, silakan. R itu merupakan R biasa itu merupakan tingkat suku bunga di suatu negara. Sedangkan R bintang itu merupakan tingkat bunga real atau tingkat suku bunga internasional. Jadi ya kalau yang R biasa apa, Didi? Yang R biasa, Di? Izin menjawab, Bu, di dalam negeri. Kalau R Dalam yang biasa itu R yang di dalam negeri. Kalau yang di luar, kalau yang R bintang itu berarti R yang di luar negeri. Ya, R yang tingkat dunia ya, yang semua berlaku di dunia. Kalau R biasa itu R dalam negeri. Karena kita ada berkaitan dengan ya, ekspor impor ya, maka kita munculkan tuh R kuat. R karena kita kegiatan ekspor impor adalah kegiatan antar negara ya, misalnya negara tujuan dan negara lamanya tujuan apa? Negara asal ya. Negara asal dan negara tujuan itu saling melakukan misalnya perdagangan nasional, saling melakukan investasi gitu ya. Jadi itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga internasional. Tidak mengacu pada bunga dalam negeri tapi lebih ke bunga internasional ya. Itu coba dibaca lagi tuh Mas. Baik, kenaikan menyebabkan biaya utang naik dan mengurangi investasi pada perekonomian kecil sehingga S lebih besar I yang akan menaikkan NX. Di next. Digambar itu coba sebentar digambar itu Digambar. menurunkan investasi, bukan menurunkan, penurunan ya. Penurunan investasi menyebabkan surplus NX. Kalau surplus ya sudah apa ya? Kalau surplus itu ya NX plus ya, surplus. Jadi lebih banyak ekspor daripada impor. Ya, bukan turunnya turunnya investasi menyebabkan surplusnya. Kenapa? Coba bisa menjawab? I-nya turun, tapi kenapa NX-nya bertambah? Ayo, NX sama dengan enggak, ini bukan karena tidak ada internet, enggak dijawab ya sudah biar aja. Kuliahnya enggak ada responnya. Sedih ya. Kenapa
Kenapa investasi turun menyebabkan surplus NX? NX-nya meningkat. Coba ke slide yang tadi kita ketik. Ini hubungan investasi dan NX ya. Ke atas. Nah, I-nya turun, I-nya berkurang. NX-nya S-nya misalnya tetap ya. NX-nya bertambah atau berkurang? Kalau I-nya menurun, NX-nya bertambah apa berkurang? Pak ditulis Bertambah. lagi di sini. Ya, bertambah ya. Ya kan? Misalnya NX-nya misalnya tadinya 50 ya, 50, kemudian S-nya misalnya 40, 50 enggak. 60, S-nya 60, NX-nya 50, S-nya 70, I-nya taruhlah I-nya 20 ya. Ya. Nah, ketika I-nya itu berkurang menjadi 10, maka NX-nya bertambah atau berkurang? Tambah. Bertambah ya. Ya, seperti itu ya. Yuk, kita lagi ke depan ke grafik. Terus ini berkaitan dengan kenaikan suku bunga ini hubungan antara suku bunga dengan investasi ya. Tadi sudah dikatakan bahwa hubungannya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Artinya bahwa jika suku bunga naik ya, maka investasi akan Menurun. ya, investasi akan menurun. Investasi yang menurun akan mengurangi atau menaikkan sebentar. Jika menurunkan investasi menyebabkan surplus NX. Benar ya, ini kok NX kenapa turun ya? Itu S-nya, masuk S itu aja, bukan S-main I itu nulisnya Mbak. Jangan membingungkan. Itu maksudnya S-main I ya. Bukan S saja. S itu maksudnya tabungan, saving. Padahal ini melibatkan investasi juga. Ya, nanti gambarnya dibetulin itu. Nggak bisa di apa, nggak bisa diomongin kalau nggak tepat ya. Tulisannya harus benar. Kalau nggak benar kita bingung mau ininya, mau apa namanya, menjelaskannya ya. Jadi tadi prinsipnya bahwa R itu merupakan fungsi dari I, di mana hubungannya antara R dan I itu negatif ya, berkebalikan ya. Ketika kenaikan suku bunga itu akan akan menurunkan Y ya kan? Akan menurunkan I ya kan? Kalau I naik, kalau R naik, maka I-nya akan turun. I yang turun itu akan menaikkan atau menurun. Itu kurang lengkap gambarnya. Aduh, gambarnya kurang lengkap, Mbak, ini. Ada lagi nggak gambar yang benar? Coba next slide. Oh, nggak ada. Gambarnya salah ya. Tuh, nanti dibetulkan ya, gambarnya nggak bisa dijelaskan ini karena salah. Gimana kelompok ini? Itu masih ada gambar saving in S-main I lagi itu ada dua dari kiri ke kanan ya, yang apa namanya, jaraknya NX itu ya. Coba itu dibikin garis vertikal itu ya, ada dua itu S-main I ya. Bukan hanya seperti ini, salah nanti menjelaskannya nggak bisa kalau kayak gini.
Kan ini ada perubahan. Perubahan suku bunga menyebabkan perubahan NX. Ya, NX itu sama dengan S min I tadi ya. Ini nggak bisa, nggak gambarnya kurang, gambarnya salah ya. Bagaimana nih kelas A? Mau dijelaskan minggu depan atau bagaimana? Ini di drop dulu aja. Minggu depan dijelaskan lagi ya. Minggu depan pertemuan terakhir ini salah ini gambarnya. Di drop aja ini gambarnya. Dan next slide. Selanjutnya ada model perekonomian terbuka kecil. Model pertama itu ada model Mundell Fleming. Yang kedua ada model Dornbusch overshooting. Dornbusch. Yang ketiga ada model J. Surf. Yang keempat ada model intertemporal. Yang kelima ada model dua aspek keterbukaan. Kok nggak dijelaskan, Mbak? Itu model apa tadi? Kata model apa? Model Fleming mengatakan bagaimana? Jadi tuh yang model pertama itu yang model di apa aja deh. Enggak, dong. Yang tadi yang belum buka. Yang model pertama itu ada model Fleming itu yaitu menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks ekonomi terbuka kecil. Yang model kedua itu membahas dinamika nilai tukar dan dampaknya terhadap ekspor dan impor. Yang ketiga, menjelaskan fenomena di mana neraca perdagangan suatu negara dapat memburuk sebelum membaik setelah terjadi depresiasi nilai tukar. Yang keempat, sebentar, Mbak. Nomor 3, membaik atau memburuk? Coba lihat. Ulang. Yang nomor 2 tadi sudah bisa diterima ya. Kalau yang pertama tadi juga berkaitan dengan kebijakannya. Yang ketiga, coba bahasanya. yang ketiga itu menjelaskan fenomena di mana neraca perdagangan suatu negara dapat memburuk sebelum membaik setelah terjadi depresiasi nilai tukar. Memburuk sebelum membaik karena nggak langsung aja memburuk karena gitu atau membaik karena gitu. Memburuk sebelum membaik setelah terjadi depresiasi nilai tukar. Jadi dia kayak memburuk setelah membaik. Sebelum membaik. Karena setelah terjadinya depresiasi nilai tukar. Depresiasi nilai tukar itu apa? Nanti. Depresiasi nilai tukar itu apa? Penurunan mata uang, Prof. Penurunan nilai mata uang atau penyusutan. Depresiasi kok. Depresiasi itu apa? Ini kaitannya dengan luar negeri. Penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Ya, jadi itu depresiasi ya. Jadi tadi bagaimana kaitannya dengan neraca pembayaran tadi? Neraca pembayaran? Neraca pembayaran suatu negara dapat memburuk. Dapat memburuk setelah membaik, maksudnya? Karena depresiasi. Dapat memburuk karena depresiasi. Nah, memburuk, benar? Memburuk karena depresiasi. Neraca apa? Neraca pembayaran. Neraca pembayaran menurun karena depresiasi mata uang. Iya, betul, Bu. Hah? Suaranya pada kemana tuh?
Membaiknya setelah terjadinya depresi nilai tukar, Prof. Jadi yang terjadi di Cina ya, pemerintahan Cina itu bahkan mendevaluasi. Kalau depresiasi itu didasarkan pada nilai demand dan supply daripada mata uang tertentu ya. Taruhlah kalau di Indonesia misalnya karena permintaan dan penawaran akan dolar ya, maka lebih banyak permintaan akan dolar dibandingkan penawaran itu hasil dari menjual barang di luar negeri atau ada pemasukan modal dari luar negeri, itu penawarannya ya. Lebih banyak yang meminta ya, yang membutuhkan dolar dibandingkan dolar masuk ke Indonesia, itu akan terjadi depresiasi nilai rupiah terhadap dolar ya. Nah, tetapi itu kan dengan sendirinya ada mekanisme demand supply ya. Kalau di Cina itu pernah suatu ketika ya, pemerintah Cina sengaja mendevaluasi mata uangnya supaya apa? Supaya kan dia menjual keluar, termasuk misalnya menjual menggunakan dolar ya, menerima ke Amerika menggunakan dolar ya, sehingga ketika kalau dia mendevaluasi mata uangnya, ketika uang tersebut masuk ke Cina ya, maka uang Cina atau yen real Korea yuan ya, yuan yang ada di masyarakat dari orang-orang yang mengekspor tadi, dari ekspor tadi akan masuk ke Cina dengan nilai yang cukup besar, dengan lebih banyak karena yang tadinya $1 itu misalnya 500 yuan misalnya saja ya, $1 itu 500 yuan, tetapi kemudian pemerintah Cina mendevaluasikan mata uangnya terhadap Amerika dolar ya, misalnya $1 menjadi misalnya 750 yuan. Jadi masyarakat yang ada di Cina itu bisa mendapatkan dana ya, memberikan dana lebih ya dari yang sebelumnya. Itu kalau terjadi depresiasi mata uang ya. Nah, Cina sengaja melakukan devaluasi gitu ya. Jadi tadi berkaitan dengan itu, tadi bagaimana berkaitan kalau neraca pembayaran itu nilainya pakai mata uang dolar atau mata mata uang rupiah. Ya ada berbahasa Inggris di dolar, ada yang berupa mata uang dolar, ada yang berupa yang rupiah juga ada ya. Kalau Bank Indonesia itu lebih ke rupiah ya. Bank Indonesia mencatat itu rupiah ya. Nanti akan Ibu tunjukkan ya yang jadi semua kegiatan perekonomian ya itu dicatat dengan luar negeri ya. Itu dicatat oleh Bank Indonesia, yang neraca pembayaran itu dicatat oleh Bank Indonesia ya. Keluar masuknya uang itu dicatat oleh Bank Indonesia. Coba kembali lagi model C tadi. Bagaimana Mbak? Itu yang benar? Ayo, aduh sampai. Ini mahasiswa semester 3. Kalau nggak jawab, Ibu diam aja loh ya. Ya udah PR. Sekarang mau yang keempat. Model intertemporal. Model keempat itu memeriksa dampak arus modal jangka panjang terhadap perekonomian. Ulang. Bahasanya, pemotongannya yang benar. Biar artinya benar. Memotong katanya harus benar. Ulang. Memeriksa dampak arus modal jangka panjang terhadap perekonomian. Apa tadi? Apa Mbak? Memeriksa dampak cuman memeriksa. Nggak menganalisis. Hanya memeriksa aja. Memeriksa dan menganalisis dampak arus modal jangka panjang terhadap perekonomian. Ya, arus jangka panjang modal ya. Jadi
dampaknya yang dalam jangka panjang ya, arus modal terhadap perekonomian jangka panjang ya. Ya, dan biasanya apa? Hasilnya apa, Mbak? Perekonomian jangka panjang dipengaruhi oleh modal nggak? Ya jelas tuh ya. Modal itu atau investasi itu kan, misalnya orang luar negeri menginvestasikan dananya di Indonesia, misalnya investasi foreign direct investment ya misalnya ya, membangun pabrik di kawasan industri misalnya ya. Efek jangka panjangnya apa? Investasi langsung ya, membuat pabrik di suatu wilayah misalnya di Indonesia, di kawasan industri tertentu misalnya ya, itu langsung jadi output enggak ketika membangun pabrik tahun itu? Enggak kan? Ya, akan muncul output beberapa tahun kemudian. Jadi jangkanya bukan setahun atau setengah tahun, sebulan, enggak. Jadi jangkanya menengah maupun panjang. Pasti akan berdampak pada peningkatan output nasional gitu ya. Itu intertemporal ya. Intertemporal itu antar waktu ya. Jadi ngomongnya jangka panjang ya. Nomor 5. Untuk nomor 5, model 2 aspek keterbukaan itu membahas dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap perekonomian. Ada 2 variabel di situ ya yang mempengaruhi ekspor impor ya. Perekonomian maksudnya ekspor impor ya, suku bunga dan nilai tukar. Oke, lanjut. Betul. Waktunya kok cepet banget ya. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ada pengertian kurs. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting. Sebab kurs adalah yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Istilah lain kurs adalah nilai tukar mata uang. Kurs juga memiliki perubahan, ada macam perubahan, itu apresiasi atau penambahan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Hal ini terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing. Kegiatan ekspor akan mahal dan impor menjadi murah jika mata uang dari negara lain mengalami perubahan apresiasi pada mata uang dari negara. Kemudian ada depresiasi. Jadi ada apresiasi yang terjadi. Ya. Ya. Iya. Diselesaikan dulu ya. Kemudian adanya depresiasi. Ya. Depresiasi karena adanya penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Kondisi ini adalah kebalikan dari apresiasi yang membuat kegiatan ekspor menjadi lebih murah, sedangkan impor akan mahal karena mata uang lokal mengalami proses depresiasi terhadap mata uang asing. Ya, betul, tadi istilahnya proses ya. Jadi apresiasi dan depresiasi merupakan kebalikannya ya. Tapi ini terjadi dengan sendirinya, demand dan supply tadi ya. Ada yang dilakukan atau sengaja dilakukan itu namanya devaluasi dan revaluasi ya. Dulu sudah pernah kita bahas juga ya. Kalau devaluasi itu sengaja dilakukan ya. Revaluasi juga sengaja dilakukan, tapi kalau ini apresiasi dan depresiasi ini proses ya. Tadi benar menyebutkan dengan kata proses ya. Lanjut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis dan rumus kurs. Jenis kurs ada 2. Yang pertama yaitu kurs nominal atau nominal exchange rate. Kurs nominal merupakan harga relatif dari mata uang satu negara dengan negara lain. Yang kedua ada kurs real atau real exchange rate. Kurs real merupakan kurs nominal yang disesuaikan dengan tingkat harga atau rasio harga internasional dengan harga domestik. Rumus dari RER adalah real exchange rate sama dengan nominal exchange rate dikali
buka kurung tingkat harga domestik dibagi tingkat harga luar negeri. Faktor penentu kurs nominal. Kurs nominal bergantung pada kurs real dan tingkat harga di kedua negara. Jika tingkat harga luar negeri naik, maka kurs nominal akan turun karena rupiah berkurang nilainya. Jika tingkat harga domestik naik, maka kurs nominal meningkat. P tadi apa? P tadi apa, Mbak? P tadi tingkat harga domestik. Kalau P biasa, P bintang, P biasa apa? P biasa, Bu. Jadi kalau P star itu anu ya, apa namanya? P bintang itu harga luar negeri, kalau domestik itu P biasa. Nah, harusnya mengenai exchange rate ada nominal sama real tadi. Yang real kita kasih bintang ya, supaya atau itu dikasih besar. Oke. Coba next slide, coba. Itu apa itu? Itu nulisnya apa itu? Jadi real loh. Jadi exchange rate real sama dengan exchange rate nominal itu apa? Dikali. Oh, kali begitu nulisnya. Iya. Kali P dalam negeri luar negeri. Kurs nominal bergantung pada kurs real, betul. Jika harga luar negeri naik, maka kurs nominal akan turun. Jika harga luar negeri naik, maka kurs nominal akan turun karena rupiah berkurang nilainya. Jika P naik, jika harga dalam negeri naik, maka kurs nominal, masih ngomong tentang nominal ya. Baik, lanjut. Masih nominal ya, ya. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan kurs. Yang pertama ada kurs nominal. Contohnya yaitu jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia sebesar 14.500 rupiah, maka satu dolarnya itu bernilai 14.500. Nah, kalau misalkan kita pengennya 20 dolar, maka yang harus dibayar itu 290.000 rupiah. Dengan perhitungan 20 dolar dikali sama 14.500 rupiah, jadinya 290.000 rupiah. Terus perhitungan yang kedua, kurs real, misalnya ada harga Big Mac, harga burger di McDonald's. Terus diketahui kurs nominalnya ada 1,36. Sebentar, Mbak. Ini ada di Indonesia yang contohnya Big Mac di Indonesia ya. Karena E-nya kecil itu ya. Ya. Sebelah kiri itu kita ngomong tentang kurs nominal ya, nominal exchange rate, tinggal kalikan saja. Misalnya kita butuh 20 dolar ya, maka uang yang kita setor ke bank untuk beli 20 dolar itu adalah 290 ya, di mana 290 dari 220 kali 14.500 ya. Itu nominal. Kita menukar uang misalnya ya, rupiah dengan dolar, kita butuh 20 dolar, maka yang kita bayarkan ke bank untuk memperoleh 20 dolar itu adalah 290. Sekarang kita lihat kurs real. Ini Big Mac E-nya di Amerika apa di Indonesia? Atau ini Jerman? Ya, di Jerman atau di Amerika? Di Jerman. Big Mac-nya di Jerman ya. Oke. Ya. Jika harga di Jerman adalah 2,5 euro, jadi exchange rate-nya Jerman ya, exchange rate-nya Jerman itu 1 dolarnya 1,36 euro. Hah? Nominalnya exchange rate-nya di Jerman apa Amerika nih? Itu belakangnya nggak dikasih ini sih, nggak dikasih E-nya apa itu? Harga internasional apa domestik? Domestiknya mana? Amerika atau Jerman? Jerman domestiknya. Jadi Jerman ya, domestik Jerman, nilai tukar dolar Amerika terhadap Jerman itu
$1 Amerika sama dengan 1,36 mata uang euro ya, Eropa ya, di Eropa ya. Ya, bener nggak itu? $1 Amerika sama dengan 1,36 euro. Bener. Ya, itu ya. Yang dimaksud dengan E sama dengan 1,36. Halo. Mama nih. Udah jam segini ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Coba itu. E-nya E mana nih? Jerman. Jerman, Bu. Jadi nominal Jerman ya, exchange Jerman ya. Artinya $1 Amerika ya sama dengan 1,36 euro. Betul, begitu ya maksudnya ya. Ya, Mbak. Iya, Bu. Ya. Loh, di mana? Ini bingung nanti harus jelas dulu karena kita mau Kayaknya bikin itu kurs nominal. Iya. Relation. Oh, iya, E-nya itu kurs nominalnya buat dimasukin ke rumus realnya. enggak, itu di Jerman apa $1 per euro atau €1 per dolar? Kalau E sama dengan 1,36, kalau itu ada di sama di mana di euro ya, di euro berarti maksudnya adalah €1 sama dengan $1,36 gitu. Atau kebalikannya, karena nggak ditulis itu Big Mac cuma Big Mac aja. Itu kan dalam negeri mata uang negeri atau wilayah tertentu ya. Kalau Jerman kan masuk dalam euro, jadi Eropa sana, unit unit Uni Eropa ya. Mana nih yang benar? Coba kursnya ketinggian siapa? Euro atau dolar? $1 1,36 atau €1 $1,36? Kayaknya €1 $1,36 deh. Oh lah Soalnya ya. Ya, €1 $1,36 ya. Ya, oke, ya, kita lanjut. Jika harga Big Mac di Jerman adalah €2,5, ini sudah ada SPS lagi ya. Banyak sekali yang. Ayo Mbak. ya Bu, dilanjut. Ya, yang mana nih yang benar? Yang mana? Jika harga di Jerman, jadi ini satu euro, nominalnya ini ya, nominal kursnya ini, kurs nominalnya €1 sama dengan $1,36 atau $1 sama dengan 1,36 euro. Yang mana? €1 $1,36. €1 $1,36. Oke ya. Jika harga di Jerman adalah €2,5 dan harga di Amerika adalah $3,4, maka real exchange rate-nya berapa? Coba dihitung pakai kalkulator coba. Kan rumusnya tadi real exchange rate itu di dalam negerinya exchange rate-nya ya. Itu kali P di dalam negeri dibagi dengan P harga di luar ya. Kalau ini ada di Jerman. Ada di Jerman ya. Jadi pakai euro ya. Ya. Berarti $1
Ini ada di Jerman ini. Jadi kalau nggak salah $1 tuh Mbak. $1 sama dengan 1,36 euro ya. Jadi real exchange rate-nya harga Big Max ya. Nilai tukarnya Big Max-nya itu sama ya. Jadi E-nya itu adalah tadi $1 sama dengan 1,36 ya. Ya. $1 1,36 euro ya. Kali 2,5 euro dibagi dengan berapa yang di mata uang nilai tukar dunia. Benar ketemunya 1 itu. 2,5 dibagi 3,4 dulu berapa? 2,5 dibagi 3,4 berapa? Tolong dibantu temennya dong, jangan diam aja. 0,73. 0,73. 0,73 dikali 1,36 berapa? 1. Oh, benar ya ketemunya ya. Jadi implikasinya apa? Berkaitan dengan Big Mac ini. Kan ngomong tentang kurs real ya, membeli Big Mac ini tadi. Implikasinya apa? Tolong yang lain dibantu dong. Mas Marsya, implikasinya apa? Ya, aduh, masuk segini banyaknya berapa orang nih? 40 orang nggak ada yang mau jawab gimana? Capek lah. Tolong berpikir sebentar tuh ya. Pada kemana aja sih ini? Ada loh open camp, tapi kenapa nggak paham nggak sih? Bu, sebelumnya supaya Ya, Bu, mohon maaf supaya nggak salah paham. Ini jadi kita semua itu semester masih apa ya? Masih ya semester 1 kan? Ya, semester 1 kan? Kita kan kemarin waktu apa nama materi di SMA itu kan ada exchange rate. Loh, ini real exchange rate loh Mas ini ya. Implikasinya apa? Beli Big Mac di sana artinya apa? Di Jerman dan di Amerika. Ini kan mata uang asing ya dengan dolar. Kalau real exchange rate-nya sama, 1, berarti sama dong harga Big Mac di Amerika dan di Eropa gitu aja, cuman begitu aja jawabannya. Sulitnya di mana? Itu kan gampang banget. Ya nilai tukar yang real. Kalau nilai tukar nominal beda lagi. Nominal itu misalnya ya ini tadi bukan misalnya 1,36 itu $1 sama dengan misalnya 1,36 rupiah misalnya saja ya. Jadi Big Mac di Indonesia itu sama dengan Big Mac di Amerika gitu loh. Kan gampang jawabannya. Implikasinya apa? Yaitu karena real sama antara harga-harga nilai tukarnya harga di Amerika sama dengan di Indonesia harga Big Mac-nya itu ya. Karena nilai tukarnya seperti itu, kalau sama dengan 1 ya sama harga Big Mac di Amerika sama dengan Big Mac di Indonesia. Seandainya $1-nya 1,36 rupiah gitu. Gitu aja jawabannya. Ya. Real exchange rate real, nilai realnya. Gitu. Ya. Udah, next slide. Kalau yang nominal tadi jelas ya? Yang nominal jelas nggak? Nominal jelas, Bu.
Nah, kalau ini sekarang realnya kan realnya itu mata uang tersebut dibelikan barang. Real itu adalah contohnya gini, ibu punya punya uang misalnya 100.000 ya. 100.000 sekarang ya, itu ibu bisa membeli misalnya 5 barang ya, 100.000 menjadi 5 barang, harganya 20 ribuan ya, 5 barang. Tapi 3 tahun yang akan datang, ibu hanya bisa membeli 4 barang saja, harganya sudah naik menjadi 25 ribuan ya, sehingga ya mata uang nilai uang saya real nilai mata uang real ibu itu menurun gitu loh, realnya. Nah, sama juga di sini karena ada kurs ya. Kursnya itu kalau tadi dalam negeri adalah karena inflasi, kalau ini berkaitan dengan nilai tukar gitu loh. Dipengaruhi oleh inflasi, kalau tadi di dalam negeri, kalau ini dipengaruhi oleh nilai tukar. Ya. Jadi harga Big Mac di Amerika itu kalau secara real itu sama dengan harga Big Mac di Eropa. Karena nilai tukarnya tadi seperti itu. Cuman gitu aja. Ya, itu realnya ya. Kalau dengan dolar negeri kita menggunakan ukurannya nilai tukar. Kalau di dalam negeri kita biasanya menggunakan ukuran inflasi. Tapi kalau inflasi itu kan apa namanya? Biasanya ada periode ya, ada periodenya. Gitu. Ya, paham? Ini real ditukarkan dengan barang ya, untuk membeli barang ya. Oke, udah selesai ya. Jadi Perbandingannya kalau wajib atau gimana? kenapa? Kalau buat kurs real itu nilai tukar perbandingan antar dua negaranya itu wajib satu apa? Kalau misalnya hasilnya 2 nih, berarti itu masuk ke kurs real exchange rate atau bukan? Maksudnya masuk yang mana ini pakai gitu ya? Iya, Kalau Bu. itu untuk pembelian barang itu pakai real exchange rate. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian nanti gitu ya, banyak kakak kelas yang melakukan penelitian berkaitan dengan ekspor impor gitu ya. Itu kita pakai real aja karena itu yang dijual kan barang-barang dagangan, real exchange rate antar negara. Kita menggunakan Bank Dunia itu ngitung juga real exchange rate ya. Jadi nilai tukar itu ada nominal, ada real. Real itu kalau dibelikan barang. Herliana, Santri, ya. Jadi kalau real exchange rate itu realnya berapa sih kalau kita berikan barang gitu ya, sama kalau tadi kondisi di Indonesia misalnya karena ada inflasi, realnya sekarang berapa sih kalau saya belikan barang gitu ya. Ternyata saya cuma dapat 4 karena ada inflasi tinggi misalnya ya, saya hanya dapat 4, tadinya saya bisa beli 5 gitu. Nah, sama dengan ini kalau ini dengan luar negeri nilai tukar ya. Beli di sini harganya misalnya tadi berapa? 4 ya, itu kayak 2,5 euro. Nah, itu sama nggak? Kan dapatnya 1 tadi, sama itu. Sebenarnya sama. Antara 2,5 euro dan 3, sekian dolar ya, 3,4 dolar itu sama sebetulnya. Karena nilai tukarnya adalah 1,36. Oh, ini berarti 1 euro sama dengan 1,36 ya. Lebih tinggi euro daripada dolar ya. Ya, lebih tinggi euro daripada dolar. 1 euro sama dengan 1,36 dolar ya. Karena satu Big Mac itu lebih mahal, lebih banyak dikeluarkan 3, ya tadi ya. Jadi lebih unggul euro sepertinya dibandingkan apa? Dolar ya. Gitu ya. Jadi real itu dibandingkannya itu apakah untuk membeli satu barang ya, apakah lebih unggul mana real exchange rate-nya itu kalau dibelikan suatu barang. Melihat ukurannya dengan diberikan suatu barang. Ibu yang berbelanja, mama kali ya yang berbelanja kalau misalnya ke Singapura misalnya memburu ya ada teman itu mau beli tas branded kemudian ngitung-ngitung gitu ya. Ini tapi dia pakai hitungannya ini apa namanya
dengan tas yang sama ya, tas yang sama, ya tas yang sama. Kalau ini kan tadi kita melihat tadi kalau yang ini tuh dengan harga sekian, kalau di euro dengan 2,5 euro dan 3,4 dolar, itu kita bisa membeli Big Mac berapa? Tadi kelas lain itu ada ketemunya 1,5 gitu ya. 1,5. Artinya apa? Kalau dengan Jepang misalnya ya. Jepang itu bandingannya dengan Amerika, kalau di Amerika dapat satu, ya beli di Amerika dapat satu, beli di Jepang Big Mac yang sama dapat 1,5 gitu. Nah, itu real ya. Seperti itu. Tadi seperti juga kalau di dalam negeri yang tadinya beli dapat 5 menjadi dapat 4. Nah, karena ada inflasi. Kalau ini ada exchange rate-nya. Nah, dibelikan barang seperti itu. Jadi ibu-ibu tadi, teman dosen ya, itu eh, ngitung kalau di Jakarta harganya sekian ya, kalau di sini harganya sekian ya. Dia lihat nilai tukarnya berapa gitu ya. Nah, itu oh sama ternyata harganya cuman karena kita menggunakan apa namanya mata uang setempat misalnya dolar Singapura misalnya seperti itu ya. Itu real exchange rate itu hanya pembelian ya. Seperti itu ya. Ini kita membahas open economy itu kita membahas beberapa hal ya. Yang pertama kita memastikan apa itu ekspor impor karena perekonomian terbuka itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi atau perekonomian ya, kegiatan ekonomi sama dengan perekonomian lain ya. Itu meliputi ekspor impor dan arus modal ya. Itu pertama, sepakati dulu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ekspor dan impor tadi, maka ada kaitannya dengan tabungan dan investasi ya, itu yang arus modal tadi ya. Kalau the closed economy itu S-nya savingnya itu sama dengan investasinya, tetapi di open economy S-nya itu tidak sama dengan investasi saja, tetapi ditambahkan dengan net export ya. Kemudian apalagi tadi? Apalagi tadi modal sudah ya. Oh ya, bahwa investasi itu dipengaruhi oleh apa namanya suku bunga, arus modal ya, arus modal dari luar ke dalam keluar itu dipengaruhi oleh tingkat tingkat suku bunga ya, dunia ya. Kemudian apalagi ini exchange rate ya, dengan exchange rate ya. Jadi ada kurs nominal, ada kurs real. Tadi kalau harga suku bunga domestik dan suku bunga dunia ya. Kalau ini exchange rate itu nominal dan real. Ini dua variabel ini ada ditulis ada di datanya ada di Bank Dunia ya, baik nominal maupun real. Sebenarnya satu lagi yaitu ada P3 ya, paritas daya beli ya, purchases power parity ya, itu ada ya, tapi nggak dibahas ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu sebetulnya kurang pas juga ya, hanya perbandingan saja, tapi yang lebih tepat yang ini ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Tadi kaitannya dengan arus modal dan net net ekspor ya, kemudian hubungan antara suku bunga net ekspor, investasi net ekspor, saving net ekspor, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi ekspor. Nanti kalau misalnya mahasiswa skripsi, variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi ekspor itu ada suku bunga, ada saving, ada investasi, itu semua mempengaruhi ekspor dengan teori yang tadi itu. Jangan lupa ya. Kadang-kadang kakak kelas itu kalau ngambil skripsi masang-masangan aja. Sebetulnya kita kalau ngambil skripsi itu variabelnya harus ada teorinya ya tadi. Jadi yang mempengaruhi net ekspor tadi bisa suku bunga secara tidak langsung ya. Yang langsung itu saving dan investasi tadi ya. Terus juga exchange rate ya, itu mempengaruhi ekspor semuanya. Ekspor dan impor ya. Dan jangan lupa bahwa di apa namanya di apa di kegiatan ekonomi ini ya atau perekonomian ini dicatat semua oleh BI dalam neraca pembayaran. Oh ya, coba Ibu masih ada nggak tadi apa sudah dihapus, coba lihat.
Tadi nilai oh tadi sudah ya, di depan sudah ya, tadi sudah menyebutkan ya, apa namanya, eh apa, neraca pembayaran ya, neraca pembayaran. Tadi neraca pembayaran yang di awal ya. Oh, hanya ekspor ya. Jadi neraca pembayaran itu ada tiga neraca. Yang pertama adalah neraca current account ya, atau neraca berjalan. Itu ada dua, neraca jasa dan neraca barang. Neraca barang dan jasa ya. Neraca barang itu ekspor impor. Kemudian ada juga dari penjualan atau pembelian barang-barang ya oleh pemerintah ya. Kemudian jasa ya, kalau jasa itu TKW keluar, TKI keluar itu memperoleh duit ya, ditransfer ke Indonesia, itu menggunakan penerimaan. Sebaliknya orang asing yang bekerja di Indonesia dibayar, ditransfer keluar, itu merupakan aliran keluar dari jasa-jasa tadi ya. Kemudian ada juga neraca modal ya, neraca modal itu masuk dan keluarnya modal. Satu lagi adalah ini dibedakan ya antara neraca modal dan neraca investasi. Neraca finansial. Neraca finansial itu isinya adalah investasi portofolio dan investasi fisik ya, langsung. Nanti ini coba di sini ada nggak? Tadi udah dihapus belum ya? Oh, sudah dihapus. Ya, nanti dicek ya, dicek ininya apa? Dicek di laman ya. Lamannya BI ya, itu judulnya nanti cari neraca pembayaran. Sudah dihapus belum ya, sobat ya? Sudah dihapus semua. Neraca pembayaran ya, BI mengeluarkan apa namanya, publikasi ya, publikasi tahunan gitu ya. Itu ada neraca pembayaran, dia detail sekali ya. Jadi pas membicarakan tentang misalnya neraca barang ya, neraca barang ekspor impor ya, barang itu dia mendetail banget barangnya ada, barangnya apa saja itu ada ya. Nanti coba dicek di BI atau mungkin nanti Ibu cari ya, Ibu share di grup nanti, Ibu share di apa PC ya. Tadi ya, neraca finansial itu isinya investasi ya, investasi langsung ya, fisik ya, dan investasi portofolio. Investasi portofolio itu digunakan untuk membeli surat-surat berharga ya, baik itu obligasi, saham dan seterusnya. Sedangkan yang investasi yang fisik langsung itu biasanya digunakan untuk membangun pabrik, membeli peralatan dan seterusnya itu ya. Dan satu lagi, tadi tapi nggak muncul ya, biasanya suka muncul nama tabungan, tabungan ya, tabungan S ya, di bawah tulisan neraca, di bawah neraca pembayaran. Jadi tadi udah jelas ya, neraca pembayaran isinya 3 tadi, dan ada error and omission ya, itu untuk koreksi saja. Di bawah dari tabel neraca pembayaran itu biasanya ada tabungan ya, S. Kalau ada kaitannya dengan luar negeri, berarti tabungan tadi sama dengan berapa? Tabungan sama dengan berapa tadi? S sama dengan S sama dengan Bu. S sama dengan I plus NX ya, Bu. iya, I plus NX tadi ya. Kalau yang nggak ada hubungan dengan luar negeri, S tabungan sama dengan investasi tok ya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan luar negeri, maka tabungan itu besarnya adalah sebesar I plus NX ya. Net ekspor. Iyalah, tabungan ini maksudnya tabungan berupa devisa dolar ya. Berupa devisa dolar ya, di mana dia didapatkan devisanya itu, tabungannya itu sebesar investasi yang masuk, net investment maksudnya ya. Net investmentnya itu, jadi orang luar mau masuk ke dalam Indonesia, membawa uang ya ke dalam Indonesia, itu kan dolar kita atau devisa kita bertambah ya. Ya enggak? Ya kan? Net investment, ya kan? Kok nggak jawab sih? Iya, Bu. Iya, Bu.
Kalau nggak jawab, Ibu ngomong sendiri kayak nonton wayang ya. Ibu udah halangnya nih. Aduh, ini gimana mahasiswa? Nah, itu dari devisa dari modal ya, dari investasi. Satu lagi devisa dari ekspor, net ekspor. Memang devisa itu juga digunakan untuk impor, tapi kalau net ekspor ya berarti ekspornya lebih banyak daripada impor. Maka tabungannya atau devisanya kita itu menjadi NX plus I tadi. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, jadi itu yang devisa yang kita peroleh ya selama itu jumlahnya itu adalah dari NX dan I ya. Kalau tadi di dalam negeri karena nggak ada hubungan dengan luar negeri maka tadi S sama dengan I. S ditabung oleh bank digunakan untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga menjadi modalnya dia, menjadi investasinya dia kan gitu. Ya. Baik, karena tidak ada yang menjawab pusing jadinya ya. Satu kali lagi ya. Untuk minggu depan tolong nanti sudah saya Ibu sebutkan tadi ambil untuk fluktuasi ekonomi fluctuation ya and short run ya itu nanti mencari fluktuasi perekonomian ya. Jadi fluktuasi itu maksudnya ada gejolak ya, gejolak variabel-variabel apa yang bergejolak atau kondisi-kondisi apa yang bergejolak selama setahun terakhir. Cari permasalahannya ya. Apa saja misalnya boleh di nasional, boleh di luar ya. Kombinasi maksudnya di dalam negeri juga di luar negeri ya. Kalau yang di dalam negeri misalnya kenaikan suku bunga, fluktuasi ekonomi ya. Sekarang kan lagi kenaikan suku bunga itu masif sekali ya, sudah sampai 6% ya. BI ini menyatakan akan menahan sampai 6% dulu, nggak usah naik-naik lagi ya. Karena kemarin cepat banget naiknya ya. Dari 2,5 menjadi 6%. Setiap kali naiknya adalah 0,25 kenaikannya itu sampai dengan 6% itu kan cepat banget ya. Karena mengimbangi permasalahan kenaikan suku bunga The Fed di Amerika ya. Coba nanti diidentifikasi, bukan identifikasi, dikumpulkan ya. Dikumpulkan fluktuasinya apa yang mengalami perubahan ya. Fluktuasi itu apa saja, termasuk tadi suku bunga ya. Cari juga kalau bisa sebabnya apa ya. Itu baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam jangka pendek, short run itu maksudnya dalam waktu pendek setahun terakhir. Gitu ya. Tahu kan maksudnya ya? Jangan nggak tahu. Karena masih semester 1. Tadi siapa yang jawab tadi? Stefano ya Saya, tadi Bu. ya. Iya, Bu. Masa semester 1 nggak ngerti? Ini logika, ekonomi itu logika, Mas. Logika ya, jadi nggak terlalu susah. Di awal kalau kita sudah dijajali dengan banyak logika, nanti insya Allah ke depan itu lebih gampang ya menerima Ya, hubungan-hubungan. amin. Kan logika aja ini ya. Baik, Amin, kita ya akhiri Allah. pas jam 3 kita akhiri saja pertemuan siang ini ya. Jangan lupa dikirim ya per mahasiswa mengupload karena Ibu lihat banyak yang tidak mengupload berarti itu dianggap tidak absen loh. Itu tugas-tugas untuk tugasnya mingguannya banyak yang kosong ya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa wajib mengupload PPT kelompoknya setiap mahasiswa. Ibu lihat banyak yang tidak mengupload ya. Baik, kita akhiri saja. Ibu Liv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Ibu, makasih.